Halo sahabat YouTube semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan sebuah pengalaman yang saya dapatkan di saat proses pemindahan ikan dari kolam lama ke kolam yang baru. Bila salah dalam penanganannya bisa menyebabkan ikan mati massal, tentunya akan gagal dalam budidaya ikan. Namun sebelum kita lanjut video ini, saya mohon dukungannya kepada kawan-kawan semua agar saya lebih semangat lagi dalam mengupload video-video terbaru yang bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan silahkan share video ini ke seluruh media sosial bila video ini kalian anggap bermanfaat. Oke sahabat semua, dalam pemindahan bibit ikan dari kolam lama ke kolam baru bisa menjadi masalah besar bila tidak memahami sistem air ataupun kadarnya. Bahkan suhu air pun akan menjadi permasalahan utama di saat pemindahan ikan. Untuk mengantisipasi kematian pada ikan kita, lakukanlah langkah-langkah seperti berikut. Ini adalah bibit yang sudah kita bongkar di video sebelumnya, dan kali ini saya akan melanjutkan pembahasannya. Ini adalah air kolam yang baru kita isi. Air yang kita gunakan adalah air sumur. Yang menjadi permasalahannya adalah proses penebaran ataupun proses adaptasi ikan. Pada video ini, proses penebaran yang kita lakukan adalah tidak menggunakan adaptasi dengan suhu air di kolam, dengan suhu air yang dipaki. Pastinya saat penebaran, bibit akan stres dan mengalami perubahan suhu secara tiba-tiba. Ini akan menyebabkan ikan bisa mati massal. Jika penebaran bibit ikan ke kolam tanpa adaptasi seperti ini, apakah tindakan yang harus kita lakukan agar ikan tetap bisa bertahan di kolam yang baru? Tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menciptakan oksigen yang bisa larut ke dalam air. Ini berfungsi sebagai bantuan pertama buat ikan yang sudah lemas di dasar kolam, agar bisa mendapatkan suplai oksigen yang larut dalam air. Saya menggunakan aerator ataupun mesin pompa air untuk menciptakan oksigen larut ke dalam air. Tentunya ini sangat membantu kita agar bisa menjadikan ikan lebih aktif kembali. Bila oksigen larut tidak kita buat untuk membantu ikan, kemungkinan besar ikan akan mati massal. Bila oksigen larut tidak kita buat untuk membantu ikannya, kemungkinan besar ikan akan mati semua. Dengan menggunakan aerator suhu, air pun akan menjadi netral dan pastinya menjadikan ikan lebih agresif kembali di dalam kolam. Bila aerator sudah dipasang, maka kawan-kawan akan melihat sendiri perubahan yang terjadi pada ikannya, sehingga ikan akan aktif kembali sebagaimana biasanya. Proses penggunaan aerator ini dilakukan selama 2 jam hingga ikan benar-benar sehat. Setelah 2-3 jam setelah pemasangan aerator, baru ikannya bisa kita kasih makan. Karena ikannya sudah kembali normal, ikan pun dengan lahap akan memakan setiap pelet yang kita kasih. Kawan-kawan bisa melihat ikan yang saya tebar ini udah mulai aktif kembali, namun ikan ini belum benar-benar sehat. Aerator ini bisa kita pindahkan di saat ikan benar-benar sudah beradaptasi dengan air kolam. Yang bisa kita simpulkan dari pembahasan ini adalah proses penebaran bibit itu harus benar-benar diperhatikan agar ikan bisa senyaman mungkin, agar tidak terhambat pertumbuhan ikan. Gunakan aerator di saat awal penebaran agar ikan bisa mensuplai oksigen, sehingga ikan yang masih lemas akan kembali agresif. Inilah beberapa hal yang harus diperhatikan di saat awal penebaran. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Silahkan share video ini bila kalian anggap video ini bermanfaat, agar kita sama-sama bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Semoga kita semua bisa sukses di masa yang akan datang. Hanya sekian